Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang tenaga kerja asing ya. Jadi di salah satu video saya itu ada yang komen, dia ini sepertinya beliau ini adalah TKI ya. Cuman dia mungkin kerja itu dia di posisi yang bagus gitu. Jadi penghasilannya lumayan. Yang mana beliau mungkin merasa bahwa penghasilannya di situ lebih baik dibandingkan Indonesia. Nah, jadi di situ beliau berkomentar bahwa dia mengkritik saya, mengatakan bahwa Anda kok mau ngusir TKA asing gitu, tenaga kerja asing di Indonesia gitu kan? Nah ini perlu saya udah balas komentarnya, tapi dia komentar lagi. Nah menurut saya lebih efisien kalau saya buatkan videonya sehingga lebih jelas. Jadi gini, ya. Jadi dia ini nggak paham yang sedang saya sampaikan, bahwa yang saya masalahkan adalah kita ini adalah negara yang banyak pengangguran. Dia juga mengatakan katanya adalah yang butuh investor, kita yang butuh investor atau mereka yang butuh kita. Nah, ini juga akan saya jelaskan. Jadi gini, kita pertama dulu gini ya. Untuk masalah investor, ingat investor dan kita tuh sama-sama saling membutuhkan. Jadi jangan dikatakan bahwa kita lebih butuh investor, nggak ada itu. Bahkan logikanya justru mereka yang lebih butuh kita. Kenapa? Karena kalau investor, kita bisa cari banyak. Di dunia ini ada banyak investor. Nggak dapat dari Cina, kita bisa pergi ke Amerika. Nggak dapat di Amerika, kita bisa pergi ke Jerman atau ke Prancis, Inggris atau kemanapun itu. Ke Australia, Singapura, Malaysia, bisa. Ke Brunei, ke Arab. Kita bisa dapat investor dari mana saja gitu. Ya kan? Nah, ini hanya tinggal masalah negosiasi. Hanya masalah kesepakatan gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada satu investor. Sehingga dengan narasi bahwa kita lebih butuh dia. Enggak. Ya, ingat ya. Itu hubungan antara investor dengan yang diinvestori, yaitu kita. Itu hubungannya adalah simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan, saling membutuhkan. Enggak ada istilah itu kita lebih butuh dia atau dia lebih butuh kita. Walaupun sebenarnya logikanya harus ada dia lebih butuh kita. Kenapa? Karena tempat kayak kita ini strategis, guys. Ya, ingat ya. Investor bisa datang dari mana saja, bisa. Tapi tempat kayak kita ini nggak mungkin datang dari mana saja. Anda mau cari tempat ke Indonesia ini di mana? Yang sama ya, yang sama tuh susah. Lebih gampang mencari investor dibandingkan mencari tempat, guys. Ingat itu, ya. Contoh, saya punya lahan saya di tengah kota, ya, di tepi jalan besar, ya kan? Nah, saya nyari investor gampang. Ada banyak bank yang bisa kita datangin untuk mengajukan atau banyak investor yang mau bangun apapun itu ya kita ajukan banyak. Tapi untuk tempat kita banyak nggak? Oh belum tentu. Di tempat itu lebih susah, guys. Karena kita tahu ketika investasi nomor satu itu adalah tempat, lokasi. Ingat ya. Investasi properti, investasi apa itu nomor satu adalah lokasi. Makanya orang itu, kenapa ada orang-orang yang bikin pabrik di tempat tertentu? Misalnya ada orang yang milih pabrik di tempat teksnya lebih rendah. Karena itu nih, mereka ngincar teksnya lebih rendah, bayar gaji karyawan lebih rendah gitu. Sehingga tempat akan di atas investasi gitu loh. Jadi investasi itu banyak, tapi tempat tidak sebanyak itu. Paham ya? Orang akan memperlukan lokasi. Dibandingkan investasi itu, guys, nggak sepenting tempat harusnya. Lokasi nomor satu, investasi nomor dua. Investasi gimana kalau nggak ada tempat gitu, ya kan? Tempat juga nggak bisa kalau nggak ada investasi. Tapi investasi itu, guys, bisa cari di mana saja. Tapi tempat tidak. Tidak ada tempat yang sama ke Indonesia di dunia ini, nggak ada, ya. Dengan penduduk yang nomor 3 terbesar ya, setelah Cina, India gitu, nggak ada. Yang ada nomor 4, nomor 5, atau bahkan langsung nomor 4, nomor 1, nomor 2. Nggak ada yang nomor 3. Tapi kan investor ya, dengan skema sama kecilnya tuh ada banyak di luar sana. Tinggal kita aja jangan malas mencari gitu. Nah itu poinnya ya mengenai ini. Jadi dia ini malah mendewakan investor, tidak. Sama-sama menguntungkan, sama-sama membutuhkan. Bahkan harusnya logikanya bahwa investor lebih butuh tempat dibandingkan tempat butuh investasi ya. Itu harus dipahami. Karena lebih banyaknya investor dan sedikitnya tempat gitu. Nah, lalu yang kedua tadi masalah TKI. Justru karena banyaknya lah tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia itu jadi buruh kasar,
ya itu masalah. Karena mengokupansi jatah warga negara kita gitu. Yang harusnya kita harapkan dengan investasi masuk tuh ada banyak yang bisa kerja di sana warga kita sehingga mengurangi pengangguran. Nah, dan saya tidak pernah mau mengatakan mengusir TK asing, tapi kita harus cegah mereka. Dengan cara apa? Ya dengan cara kesepakatannya kita harus menguntungkan kita. Mereka untung dari segi mereka sudah kasih modal, mereka untungnya berupa uang masuk aja. Nah, untuk tenaga kerja kita harus untung guys, karena kita punya tempat di atas lokasi, di atas dari dana investasi, yaitu seperti kami. Kita punya nilai tawar lebih gitu. Mereka nggak mau gitu, cari yang lain, gampang. Nah mereka mau cari di mana selain kita? Susah, nyari tempat susah guys, gitu perlu dipahami. Lalu kalau dia jadi gini, dia nggak ngerti yang saya ngomongin adalah yang kita kalau dia khawatir gini ya. Yang kita pernah sampaikan bahwa tenaga kerja asing Indonesia itu mengambil okupansi dari buruh-buruh kasar yang harusnya bisa kita isi. Dia berarti mengakui nih, bukan yang kerja sini adalah TKA itu bukan yang posisi yang kantoran yang memang yang memang punya skill, tapi memang buruh kasar itu diakui dia secara langsung gitu kan. Itu yang menyedihkan gitu. Bahwa kita harusnya itu kita bisa isi itu gitu loh. Jadi bukan bidang-bidang pekerjaan yang skillful, tapi bidang pekerjaan kasar yang bisa kita isi, guys. Gitu. Yang kita butuh pekerjaan di situ, gitu kan. Nah. Lalu dia katakan bahwa, saya katakan bahwa ya, kalau ada pekerjaan, jadi kenapa kita banyak jadi TKI? Karena kita di sini nggak ada kerjaan. Contoh, berapa banyak jadi pembantu di Hong Kong, di Malaysia, jadi buruh kasar. Kenapa? Di sini nggak ada kerjaan. Daripada di sini kita mati kelaparan, daripada di sini kita tuh tidak bisa hidup dengan layak, ya minimal kita tuh punya kerjaan lah. Ya orang rela jadi pembantu di Hong Kong, di Timur Tengah, di Malaysia dan di negara lainnya jadi pembantu gitu kan, atau kerja-kerja buruh kasar atau nyuci piring gitu kan. Nah, kerja-kerja yang kasar lah guys, ya yang di sini tuh levelnya adalah UMR ke bawah gitu kan. Nah, gak apa-apa deh, yang penting bisa hidup gitu kan. Nah, mereka rela kerja di luar negeri. Nah, jadi kita tuh nggak ngomong tentang orang-orang yang memilih kerja sana tuh yang lebih baik gitu, penghasilan lebih baik. Misalnya jadi di kerja kantoran yang memang itu nggak, ibaratnya dia bisa milih, orang ini bisa milih guys. Misal gini, saya di sini bekerja sebagai anggaplah kerjanya UMR. Sementara saya tahu di Jepang atau di negara itu saya bisa kerja yang lebih tinggi jabatan, jadi manajer, jadi apa. Ya saya akan milih kerja di sana gitu. Atau misalnya dengan bidang yang sama, kerja di sini nyuci piring misalnya gaji segini, di sana lebih besar. Ya, saya akan milih kerja sana. Ini beda. Ini nggak terpaksa berarti. Orang-orang kayak gitu ya, itu nggak masuk hitungan. Karena kita bandingkan adalah tenaga kerja yang kita masalahkan kan adalah tenaga kerja asing yang kerja kasar, yang buru-buru yang harusnya bisa kerja di situ, tapi gara-gara mereka ambil pekerjaan itu kita nggak bisa kerja di sini guys. Itu kita tidak senang ngomong tentang pekerjaan-pekerjaan yang layak di luar sana, enggak. Kita ngomongin tentang berarti kalau imbang-imbangnya analogi dengan pekerja kasar kita di sana yang kayak jadi pembantu, jadi kuli kasar gitu kan. Nah, jadi itu perbandingannya. Jadi jangan lari ke topik lain. Kita nggak sedang ngomong, jadi orang ini nggak paham ya, bahwa kita tidak sedang ngomong bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kompeten. Kalau misalnya ada buruh asing, tenaga kerja asing yang memang di sini memang kerjanya memang skill ya, yang memang kita tidak punya skillnya, nggak masalah. Nah, jadi ini bukan masalah itu, tapi masalah kerja-kerja kasar ini guys, yang harusnya bisa kita isi gitu. Nah, jadi dia menuduh saya ya, mengatakan bahwa masa ada suruh pulang kita yang di sana sudah berkeluarga, yang penghasilan lebih tinggi pada sini. Enggak, saya bukan nyuruh pulang. Ya. Saya sedang ngomong bahwa gara-gara kita nggak ada kerjaan di sini, kita terpaksa kerja di sana gitu. Kita sedang ngomong tentang orang-orang yang di luar sana tuh kerja itu yang tidak layak, jadi pembantu, jadi apapun itu yang harusnya dia bisa kerja di sini gitu. Tapi karena tidak ada kerjaan, dia terpaksa kerja di sana. Itu yang saya ngomongin. Saya tidak sedang ngomongin bahwa ada orang-orang yang bisa milih. Di sini dia bisa jadi pembantu atau jadi kerja kasar, di sana mereka bisa juga, lalu mereka di sana. Bukan sedang ngomong tentang itu, tapi ngomong orang-orang yang nggak bisa kerja di sini karena kerja kita diambil sama orang asing, guys. Itu masalahnya. Nah itu dia pahami. Jadi nggak ada hubungan dengan suruh pulang nggak ada. Gitu loh. Dan nggak ada juga orang itu bakal mengusir, nggak ada. Karena kita usir misalnya nih, saya tidak ngomong tentang usir ya. Saya ngomong pencegahan. Gimana supaya
terjadi lagi ada tenaga kerja asing yang kerja di kita itu mengambil pekerjaan kita, hak kita untuk bekerja gitu kan. Mentang-mentang mereka sudah masukkan dana investasi, lalu mereka juga masukkan tenaga kerjanya yang harusnya kita isi, bukan itu, ya. Ya kita harusnya cegah itu, bukan masalah ngusirnya ya. Kalau ada ngusir juga itu memang ekses yang lain lagi. Itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa juga kita larang, guys. Itu adalah suatu namanya orang apa namanya masa nggak adil. Kok kita pekerjaan kita diambil sama mereka gitu. Ya kita nggak bisa larang orang yang mau ngusir, ya silakan. Itu hak mereka. Karena mereka tuh melihat ada ketidakadilan gitu kan. Nah, di luar itu nggak usah khawatir. Ingat ya, kita tidak butuh tenaga kerja asing yang kerja kasar, tapi mereka butuh kita. Itu masalahnya. Mereka butuh kita. Kita kerja sana tuh karena dibutuhkan. Mereka kerja sini tuh dibutuhkan. Itu poinnya, guys. Jadi masalah butuh nggak butuh. Kita nggak butuh TK asing, tapi mereka butuh TKI Indonesia. Mereka butuh. Coba bayangkan ya. Di Timur Tengah itu kenapa mereka terus minta tenaga kerja kita? Karena mereka butuh. Mereka butuh pembantu, mereka butuh babysitter, karena mereka tidak mau ngerjakan itu. Taraf ekonomi mereka lebih tinggi gitu loh, guys. Negara-negara kayak Malaysia, kayak Timur Tengah, kayak Hong Kong, kayak di luar negeri, Jepang itu, Korea tuh lebih tinggi taraf hidupnya. Sehingga mereka butuh kita untuk bekerja. Mereka nggak mau lagi mengerjakan pekerjaan itu. Kita mau gitu, guys. Itu masalahnya. Tapi di sini ya, kita nggak butuh mereka. Itu poinnya. Kita justru butuh pekerjaan itu. Kalau mereka nggak butuh pekerjaan itu. Mereka orang-orang itu ya nggak butuh jadi pembantu di Timur Tengah, nggak butuh jadi pembantu atau kerja kasar di Korea Selatan, Jepang, Malaysia, nggak butuh. Mereka butuhnya kita karena mereka tidak mau ngerjain itu. Kita disuruh kerja, itu masalahnya, guys. Jadi nggak usah khawatir bakal diusir, nggak bakalan. Lalu juga kalau Anda misalnya punya pilihan nih, di sini Anda kerjanya sama dengan di sana, ya mama nyuci piring misalnya, ya kan? Tapi sana lebih tinggi gajinya, ya bagus. Anda di sana kerja, bagus. Artinya dua hal positif. Anda memberikan pekerjaan itu di Indonesia itu kepada yang lain yang lebih butuh. Anda nggak butuh, kenapa? Anda bisa ambil opsi lebih baik, itu kerja negeri orang yang gaji lebih tinggi. Nah, itu bagus malah, ya kan? Tapi kita bukan ngomong di situ. Kita ngomong tentang orang-orang yang nggak bisa kerja di kita, karena kerjanya diambil sama orang kerja asing yang kita bisa isi harusnya, guys. Itu yang kita masalahkan. Kita bukan masalahkan orang-orang yang sekali lagi ya, yang bisa milih, enggak di sana cuci piring, di sana cuci piring, tapi sana lebih besar gajinya, lalu di sana enggak itu kita masalahkan. Ya itu, jadi orang-orang, ya, jadi dia ini nggak paham tentang hal itu. Dia menganalogikan dua hal yang berbeda gitu. Kita sedang ngomong tentang pekerjaan kita yang harusnya kita isi, ya yang kita tuh butuh itu. Ya mereka tuh yang kita lebih butuh dibandingkan mereka, karena kita lebih punya hak, karena kita ini tanah kita, mereka hanya investor gitu kan. Bukan ngomong tentang tenaga kerja yang skillful, enggak. Ya memang kita belum bisa isi, bukan, guys, itu poinnya. Dan ini nggak ada hubungan dengan orang-orang kerja di sana tuh yang bisa milih, enggak. Kita ngomong kalau equalnya perbandingan dengan tenaga kerja asing yang memang terpaksa. Coba Anda tanya ya, orang-orang yang kerja sana jadi pembantu. Kok di sini ada pekerjaan lebih layak, gaji sama, mereka pasti bakal pulang gitu. Ngapain kerja sana jadi pembantu gitu kan? Lebih enak kerja di negeri sendiri. Bahkan ada pepatah itu ya, walaupun hujan emas di negeri orang tuh lebih milih hujan batu negeri sendiri gitu. Itu namanya orang tuh memang. Jadi walaupun susah di negeri sendiri lebih baik dibandingkan hidup senang negeri orang. Itu orang punya prinsip ya. Orang punya prinsip. Ya, orang punya prinsip. Misal gini contoh. Ya, jadi dia ini nggak tahu lagi gini ya. Ada poinnya gini ya. Misalnya ada di suatu kampung desa. Kita hidup susah nih. Kita bertani, mencangkul. Kita tuh harus hidup dengan mencangkul tiap hari. Ya, ada tanahnya. Ya, ada tanah. Kita ada tanah ya di kampung. Tapi kita untuk hidup tuh harus susah payah. Mencangkul, keringat-keringat, panas-panasan. Di kota ada pekerjaan tuh, lebih baik kerja kantoran. Nah, orang punya prinsip, dia kan lebih prinsip bahwa lebih baik hujan batu di negeri sendiri dibandingkan hujan emas negeri orang. Dia lebih baik dia kerja nyangkul, keringat-keringat tiap hari dibandingkan dia tuh, tapi dia di kampungnya sendiri. Di situ ada keluarganya, di situ ada memori-memorinya gitu kan, kenangan-kenangan dia lebih milih di situ. Meskipun harus susah payah hidupnya dibandingkan dia harus kerja kantoran di kota. Itu orang punya prinsip. Itu bagus gitu.
Tapi nggak salah juga kalau dia mau kerja di kota, dia mau kerja lebih baik lagi, nggak silakan. Jadi nggak ada masalah guys di situ. Yang masalah adalah ketika orang ini kadang nggak ada kerja di kampung gitu kan, dia nggak ada kerja di kampung nih, dia harusnya menjadi buruh tani. Ternyata tenaga kerja asing yang ngisi posisi dia mau nih, dia mau pergi nih, dia mau mencari lowongan jadi buruh tani, dia mau punya tanah misalnya. Pak, boleh nggak saya kerja? Oh maaf Pak, nggak ada lowongan Pak. Ini yang kerja sini ada orang Cina Pak. Bapak nggak lowongan nggak ada, buruh tani pun nggak ada lowongan gitu loh. Nah dia nggak bisa hidup kalau begitu. Apa yang terjadi? Dia harus merantau. Itu yang kita masalahkan. Ya, itu kita masalahkan. Bukan kita masalahkan bahwa oh dia bisa nyangkul di sini, bisa kerja, bisa jadi buruh tani, lalu dia merantau. Enggak, itu kita masalahkan. Itu pilihan dia. Bagus, ada bagus, ada tidaknya. Bagusnya adalah dia pengen dulu lebih baik. Nggak bagusnya adalah mungkin dia nggak punya prinsip. Karena dia tuh kenapa dia meninggalin keluarga, kenapa kok dia ninggalin kenangan dan segala macamnya gitu guys. Nah, tapi nggak masalah dua-duanya. Yang masalah itu adalah sekali lagi ya, yang kita masalahkan adalah ketika kita di kampung harusnya kita bisa kerja buruh tani kayak, tapi kerja itu diambil oleh tenaga kerja asing, itu kita masalahkan. Sehingga kita tuh alih-alih kerja di negeri sendiri harus kerja di luar negeri karena terpaksa, bukan karena keinginannya bisa milih di sana hidup lebih baik dibandingkan sini, enggak guys ya, tapi karena keterbatasannya pekerjaan. Itu yang kita masalahkan ya, itu tidak ada mengerti. Kita ngomongnya ke situ, dia lari bahwa kita kan hidup lebih baik di negeri orang ya, di negeri sendiri kita kerjaan cuma itu. Bukan, kita ngomong tentang tidak ada kerjaan di sini gitu loh. Sehingga orang harus jadi TKI, bukan dia bisa, kita bukan sedang ngomongin orang-orang yang bisa milih di sini dia kerjanya bisa, dia milih kerja luar negeri, bukan itu guys ya. Itu jadi dia tuh salah sambung gitu, nggak nyambung dia. Oke, jadi ini ya perlu saya sampaikan ya, biar mudah-mudahan bisa dipahami bahwa fokus kita bukan pada itu, tapi yang ini gitu guys. Ya, yaitu tentang tenaga kerja asing yang mengambil jatah pekerjaan yang harusnya bisa kita isi. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, terpaksa kita harus kerja di luar negeri karena tidak bisa kerja di sini untuk demi bisa hidup, gitu kan, dan menyambung kehidupan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys ya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.